Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah banyak dikasih kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas adab-adab ketika bangun tidur. Bangun tidur di tengah malam ketika akan melakukan sholat tahajud atau sholat malam, ataupun kita terbangun menjelang subuh untuk melakukan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Para sahabat sekalian, kita dianjurkan ketika bangun tidur di tengah malam untuk membaca doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahosa madoji'ahu minal laili qala Allahumma bismika amut wa ahya fa iza koso qala alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis ini sebenarnya dikaitkan dengan doa ketika kita mau tidur, kemudian dilanjutkan doa ketika kita bangun tidur, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring untuk tidur ketika malam hari, beliau berdoa, Allahumma bismika amut wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Kemudian ketika beliau bangun di tengah malam, beliau berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang hidupkanku dan mematikanku, kepadanya kita dikembalikan. Terdapat di dalam hadis Bukhari 6325 dan Muslim 2711. Imam Nawawi menjelaskan mengenai doa tersebut di atas. Ia mengingatkan di setiap bangun tidur, yang tidur itu mirip dengan kematian terhadap hari bangkitan setelah mati kelak. Maka para ulama mengatakan bahwa hikmah doa sebelum tidur adalah penutup amalannya pada malam itu, dan hikmah doa bangun tidur adalah pembuka amalan di hari itu untuk mengingatkan tauhid dan perkataan yang baik. Terdapat di dalam Syarah Sahih Muslim 1735. Kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menerangkan tentang doa bangun tidur, yang artinya dengan membaca doa ini maka Anda memuji Allah yang telah menghidupkan Anda dari maut atau tidur, dan mengingatkan Anda tentang hari kebangkitan, yaitu kebangkitan dari kubur dan keluar dari kuburan menuju Allah Azza wa Jalla. Maka dengan bangkit dari kematian yang kecil atau tidur, Anda akan ingat kepada kebangkitan dari kematian yang besar. Terdapat di Syarah Riyadus Shalihin 1/1652. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak zikir mutlak ketika bangun tidur sebagaimana disebutkan. Jadi ketika kita bangun tidur, kita membaca tadi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita dilanjutkan untuk berzikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli, yang artinya
tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Terdapat di dalam Imam Bukhari, Fathul Bari 3/39 dan Sahih Ibnu Majah 2/335. Di sini dijelaskan dengan membaca zikir barusan, siapa yang membacanya akan diampuni dosanya, dan jika dia berdoa akan dikabulkan doanya, dan jika dia bangun untuk berwudu lalu solat, maka solatnya akan diterima. Kemudian selanjutnya disyariatkan juga, yaitu membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. Nah, setelah membaca itu, kemudian kita disyariatkan untuk mencuci tangan. Jadi ketika bangun tidur, setelah kita membaca doa bangun tidur, berzikir seperti tadi, kemudian kita disyariatkan untuk mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan lainnya. Ini terdapat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan melakukan kegiatan lainnya sebelum ia mencuci 3 kali tangannya, karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam. Ini terdapat di dalam Bukhari 162 dan Muslim 278. Kemudian yang ketiga yaitu bersiwak. Dianjurkan bersiwak bangun tidur. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam isa qamu minal laili yasuddu paha bisiwak. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun tidur di malam hari, beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Terdapat di dalam hadis Bukhari 245 dan Muslim 255. Hikmah daripada bersiwak atau menggosok gigi ini dianjurkan karena ketika bangun tidur, mulut biasanya berubah disebabkan uap dari perut. Dengan bersiwak akan menghilangkan bau yang tidak sedap di mulut tersebut. Kemudian yang keempat, berwudu menghilangkan malas. Ketika bangun tidur, rasa kantuk dan malas biasanya masih terasa. Dianjurkan untuk membaca zikir ketika bangun tidur seperti yang disebutkan tadi di atas. Kemudian segera berwudu menuju sholat untuk menghilangkan rasa kantuk dan malas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setan mengikat tengkuk kepala salah seorang dari kalian ketika kalian sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan, sehingga apapun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Terdapat dalam hadis Bukhari 1142 dan Muslim 776. Kemudian yang kelima, segera untuk melakukan sholat. Jika seorang bangun tidur di malam hari atau bangun di waktu subuh, maka hendaknya ia bersegera untuk mengerjakan sholat dan tidak menunda-nundanya, agar tidak terus tenggelam dalam rasa malas dan kantuk, sebagaimana ditunjukkan hadis Abu Hurairah di atas. Dan ini juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dihidupkannya kita kembali.
diberi kesempatan untuk bangun dan menghirup udara segar kembali, sehingga rasa syukur atas hal ini diwujudkan dalam bentuk ibadah. Hendaknya orang yang bangun tidur bersungguh-sungguh untuk segera mengerjakan solat fajar ataupun solat tahajud di tengah malam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kehidupan yang telah diberikan dan dikembalikan ke ruh ke dalam tubuh kita, dan hendaknya ia memahami bahwa hal ini merupakan nikmat yang besar. Jadi para sahabat sekalian, dapat kita simpulkan ketika bangun tidur di tengah malam ataupun bangun tidur menjelang sholat subuh, minimal itu ada 5 poin. Pertama, membaca doa bangun tidur dan memperbanyak zikir. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, bersiwak atau menggosok gigi. Keempat, berwudu. Kemudian kelima, segera melakukan sholat, baik itu sholat malam maupun sholat fajar menjelang subuh. Demikian para sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan dan keliruan, itu hanyalah dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.